Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ana Yusra Dewi, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah puisi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Pusparani dengan NIM A1B1 21062 selaku moderator dari kelompok 9. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu berjudul Baca Puisi dan Deklamasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 9 yang terdiri dari Winarta, Kakak Yusiska, dan saya sendiri Mutia Pusparani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Untuk materi pertama tentang membaca puisi, membaca atau membacakan puisi adalah suatu kegiatan menjiwai puisi untuk selanjutnya dibacakan dengan kriteria tertentu. Gani 2014 mengemukakan bahwa terdapat 3 tahap dalam membaca puisi, yaitu yang pertama tahap pra-penampilan, yang kedua tahap penampilan, yang ketiga tahap pasca penampilan. Membaca puisi umumnya dilakukan dengan membaca nyaring atau dengan mendeklamasikannya. Deklamasi adalah pembacaan puisi yang disertai gerak dan mimik yang sesuai. Dalam berpuisi, berdeklamasi, pembaca tidak sekedar menyembunyikan kata-kata. Lebih dari itu, ia pun bertugas mengekspresikan perasaan dan pesan penyair dalam puisinya. Untuk itu, pembaca hendaknya 1. Memaknai puisi secara utuh. Yang kedua, memperhatikan lafal, tekanan, dan intonasi dalam menyampaikannya, sesuai dengan struktur fisik dan struktur batin puisi. Suwardi dan Sutarmo 2008 menjelaskan bahwa penampilan baca puisi harus memperhatikan 3 hal, yaitu masalah kejiwaan, masalah verbal, dan masalah nonverbal. Masalah kejiwaan terlihat pada saat kesan pertama seorang pembaca puisi naik ke panggung atau menuju depan kelas. Idealnya, seorang pembaca puisi harus siap mental, maka itu diperlukan konsentrasi yang baik. Masalah verbal yang meliputi irama, volume suara, dan artikulasi. Dalam baca puisi, harus diperhatikan agar suara yang dihasilkan mampu mengatasi suara penonton dan disesuaikan dengan situasi ruangan. Hakikat membaca puisi. Membaca puisi adalah perbuatan menyampaikan hasil-hasil sastra atau puisi dengan bahasa lisan. Aftaruddin 1984 membaca puisi sering diartikan sama dengan deklamasi. Secara praktis, ada yang menganggap keduanya berbeda. Membaca puisi dan deklamasi mengacu pada satu pengertian yang sama, yakni mengkomunikasikan puisi kepada para pendengarnya. Sebenarnya, baca puisi dan deklamasi ada perbedaannya. Baca puisi bisa dilakukan dengan memegang naskah atau teks puisi, tetapi deklamasi tidak bisa dilakukan demikian. Karena deklamasi puisi dilakukan dengan menghafal teks puisi. Menghafal teks puisi dalam deklamasi digunakan agar bisa leluasa mengekspresikan gerak tubuh ketika berdeklamasi. Kegiatan membaca puisi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membaca pemahaman dan membaca indah atau membaca teknis. Husnaini 2008 menjelaskan bahwa membaca puisi atau deklamasi berasal dari bahasa Latin yang maksudnya declamer atau declaim, yang membaca makna membaca suatu hasil sastra yang berbentuk puisi dengan lagu atau gerak tubuh sebagai alat bantu. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa apapun pengertian membaca tentunya jauh berbeda dengan maksud deklamasi. Perbedaan pemahaman terhadap maksud mendeklamasikan dengan membaca puisi atau membaca cerpen
terletak dalam penggunaan alat bantu yang puitis dan seirama dengan bacaan. Oleh karena itu, membaca puisi dalam bentuk deklamasi merupakan bagian dari membaca indah. Membaca indah merupakan membaca puisi atau deklamasi merupakan bagian membaca yang memperhatikan teknis, membaca yang baik, dan menggunakan gerak berupa alat bantu puitis yang seirama dengan teknis bacaan puisi yang dibacakan. Dengan demikian, makna deklamasi lebih berkaitan dengan membaca yang menekankan unsur keindahan dalam membawakannya. Deklamasi membutuhkan kemampuan yang lengkap dalam pemahaman bacaan dan teknis membaca yang baik, lalu dipadukan dengan kemampuan menggunakan unsur gerak sebagai alat bantu puitis yang seirama dengan bacaan. Baiklah, materi selanjutnya bentuk pembacaan puisi. Pembacaan puisi mempunyai beberapa bentuk, yaitu puisi audial, puitisasi Al-Quran, deklamasi, dan poetry reading. Puisi audial yaitu model pembacaan puisi yang tidak berhadapan langsung dengan pendengar atau audiens. Puitisasi Al-Quran biasanya dilakukan untuk membuka acara tertentu. Poetry reading yaitu pembacaan puisi dengan cara-cara mengkomunikasikan suara dan gerak tubuh manusia di atas panggung pertunjukan, atau bisa juga diartikan sebagai bentuk bebas dari ekspresi pembacaan puisi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, vokal dan intonasi. Vokal adalah pengucapan bunyi bahasa yang sesuai alat ucap yang digerakkan. Sedangkan intonasi adalah perubahan nada saat berbicara. Dalam membaca puisi, sebaiknya digunakan nada atau intonasi yang sesuai dengan kata dalam puisi. Puisi tentunya akan terdengar mengalun-alun apabila adanya tekanan puisi. Intonasi sangat berpengaruh pada arti sebuah kata dari puisi. Yang kedua ada penghayatan. Puisi akan terasa energik apabila kamu dapat menghayati setiap isi puisi tersebut. Penghayatan yang bagus akan seolah-olah mengajak pendengar mengikuti cerita dari isi puisi. Misalnya, puisi tentang kesedihan, maka penghayatannya juga sedih. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, jeda dan tempo. Kalimat puisi yang diucapkan mestinya bisa dimengerti dari kata yang satu maupun ke bagian kata yang selanjutnya. Maka dari itu, harus mengatur tempat singgah pembacaan atau jeda yang tepat pada suatu kalimat, sehingga tidak memotong kalimat tersebut di bagian kata yang sifatnya satu pengertian yang nantinya malah terdengar janggal di telinga pendengar. Selain jeda, penghentian cepat lambatnya tempo juga mempengaruhi isi suatu kalimat. Tempo salah satu sentuhan awal untuk memberikan alunan suatu puisi. Kalimat-kalimat puisi yang dialunkan akan terasa merdu apabila pemberian temponya diperhatikan. Yang keempat, ekspresi gerak mimik. Dalam membaca puisi, ekspresi yang diungkapkan haruslah sesuai dengan isi puisi tersebut, entah itu sedih, bahagia, gelisah, dan sebagainya. Pendengar akan tertarik pula dengan ekspresi yang diungkapkan melalui bahasa tubuh seperti gerakan, baik itu tangan, kepala, maupun gerakan kecil lainnya. Selanjutnya, manfaat dan tujuan membaca puisi. Blanton DKK dalam Rahim 2005 menyebutkan beberapa tujuan membaca, yaitu mencakup kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbaharui pengetahuannya, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, memperoleh informasi untuk laporan lisan maupun tertulis, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, menampilkan suatu eksperimen
atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari sesuatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks. Yang terakhir, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Aminuddin 2013 menjelaskan bahwa kemampuan membaca puisi melafalkan berbunyi ujaran secara tepat dan jelas sesuai dengan daerah artikulasinya merupakan kunci keberhasilan dalam membaca teks sastra secara lisan seperti puisi. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang deklamasi. Deklamasi puisi menekankan kepada pemahaman, keindahan vokal, dan ekspresi wajah yang disertai dengan gerak-gerik tubuh yang lebih bebas dan ekspresi wajah yang lebih kuat. Pembacaan atau pendeklamasian puisi mengutamakan kejelasan, ketepatan, dan keakuratan lafal, volume, intonasi, ekspresi, dan gestur. Lafal merupakan cara membunyikan atau mengucapkan huruf, volume suara tingkat kenyaringan atau kekuatan bunyi suara, intonasi lagu kalimat, perubahan nada, pengucapan tuturan, baik itu kata, frasa, klausa, ataupun kalimat yang menimbulkan makna ataupun arti ataupun informasi. Dalam bahasa tulis, intonasi diwakili oleh tanda baca atau punktuasi. Ekspresi, perubahan atau pandangan air muka atau raut wajah untuk memperlihatkan perasaan tersebut. Dan selanjutnya gestur, gerak anggota tubuh baik itu tangan, kaki, kepala, dan sebagainya untuk memperkuat kesan tertentu atau untuk mengungkapkan perasaan. Makna deklamasi lebih berkaitan dengan membaca yang menekankan unsur keindahan dalam membawakannya. Deklamasi membutuhkan kemampuan pemahaman bacaan dan teknik baca atau teknik membaca yang baik. Setelah itu bisa dipadukan dengan kemampuan menggunakan unsur gerak sebagai alat bantu puitis yang seirama dengan bacaan. Tanda yang sering digunakan dalam deklamasi yaitu sebagai berikut. Tanda garis lurus, itu artinya diucapkan biasa saja. Selanjutnya garis miring 1 itu artinya berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya seperti koma atau tengah garis. Selanjutnya garis miring ada 2, yaitu artinya berhenti agak lama. Selanjutnya garis miring yang jumlahnya ada 3 itu artinya berhenti lama sekali, biasanya pada titik, baris terakhir atau pada penghabisan puisi. Selanjutnya ada tanda huruf V terbalik seperti ini. Itu artinya suara perlahan sekali seperti berbisik. Selanjutnya ada huruf V terbaliknya ada 2, itu artinya suara perlahan saja. Selanjutnya ada huruf V terbalik 3, suara keras sekali seperti berteriak. Selanjutnya ada tanda baca huruf V, itu artinya tekanan kata agak pendek. Selanjutnya ada huruf V jumlahnya 2, itu artinya tekanan kata agak panjang, agak pendek dari yang sebelumnya. Selanjutnya ada huruf V 3, jumlahnya 3, itu artinya tekanan kata agak panjang. Selanjutnya ada huruf V, jumlahnya ada 4, itu artinya tekanan kata agak panjang sekali dari yang huruf V jumlahnya 3. Selanjutnya ada tanda baca garis lurus terus diakhiri dengan garis miring, itu artinya tekanan suara meninggi. Selanjutnya ada garis miring yang diakhiri dengan selanjutnya ada garis lurus yang diakhiri dengan garis miring terbalik, itu artinya tekanan suara agak merendah. Nah, cara meletakkan tanda-tanda tersebut pada setiap kata masing-masing orang berbeda, tergantung kepada kemauannya sendiri-sendiri. Nah, dari situ pula kita semua dapat menilai siapa yang menguasai atau lebih mahir dalam berdeklamasi. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 9. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaan di kolom
komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.